Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggraheni Niriasari. Kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks itu dia dapat berlangsung dalam suasana asam, basa, atau netral. Dalam suasana asam, reaksi redoks melibatkan ion H positif dan dalam suasana basa, reaksi redoks melibatkan ion OH negatif atau ion hidroksida. Pada reaksi redoks ini sangat sulit untuk melakukan penyetaraan dengan cara menebak. Karena apa? Karena diperlukan cara-cara khusus. Ada dua metode penyetaraan reaksi redoks, yaitu yang pertama dengan metode bilangan oksidasi, dan yang kedua dengan metode setengah reaksi. Pada kesempatan hari ini, pada video pembelajaran saya akan mengulas bagaimana cara pengerjaan metode penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Konsep reaksi redoks pada penyetaraan reaksi yang pertama. Reaksi redoks itu merupakan reaksi yang harus melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Bilangan reduksi, reaksinya ini dia terjadi karena pengurangan bilangan oksidasi. Sedang reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi penambahan bilangan oksidasi. Nah, syarat reaksi redoks itu setara. Yang pertama adalah setara jumlah unsur di ruas kiri anak panah itu harus sama dengan jumlah unsur di ruas kanan anak panah. Yang kedua, setara jumlah muatan di ruas kiri anak panah sama dengan jumlah muatan di ruas kanan anak panah. Kemudian, ada larangan untuk mengubah-ubah. Apa saja? Yang pertama, itu indeks. Indeks tidak boleh diubah-ubah. Yang kedua, harga muatan. Harga muatan ini juga tidak boleh diubah-ubah. Kenapa? Karena mengubah indeks dan harga muatan itu sama saja mengubah senyawa atau ionnya. Yang boleh diubah-ubah hanya koefisien. Penyetaraan reaksi redoks yang pertama yang akan saya bahas adalah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Untuk metode bilangan oksidasi yang saya bahas kali ini ada dua suasana ya, suasana asam dan suasana basa. Yang pertama adalah suasana asam terlebih dahulu. Misalnya, ion Cl negatif dan NO2 negatif 1, ketika dia direaksikan, dia akan menjadi gas klorida dan gas nitrogen monooksida. Dalam suasana asam, itu langkah pertama adalah kita menentukan dulu unsur yang mengalami perubahan Bilox. Kemudian, setarakan jumlah atomnya. Setelah kamu menyetarakan jumlah atomnya, kemudian tentukan bilangan oksidasi dikali dengan jumlah atomnya untuk melakukan perhitungan. Contohnya seperti ini. Untuk yang di sini, ini kan Cl-nya
gitu ya. Kamu menentukan unsur yang mengalami perubahan bilox dulu ya. Yang berubah itu umumnya adalah unsur non-logam dan transisi umumnya yang berubah. Maka kalau Cl dengan Cl, N dengan N gitu ya. Setelah itu setarakan jumlah atomnya. Kamu lihat, Cl di sini 1, Cl di sini 2, gitu ya. Maka Cl yang di sini ini harus kamu beri angka 2, gitu ya. Koefisiennya menjadi 2. Setelah itu N-nya kan cuma 1, di sini 1 gitu ya. Nah, kalau Cl di sini gitu ya, ini kan dia muatannya, biloxnya itu adalah negatif 1. Karena koefisiennya 2, maka 2 dikali dengan negatif 1 gitu ya. Maka harga bilox perhitungannya adalah negatif 2. Selanjutnya kita cari biloxnya N, biloxnya Cl yang di sini, bilox N gitu. Bilox Cl itu adalah 0. Kenapa 0? Karena dia diatomik gitu ya, maka harganya adalah 0. NO karena dia ini poliatom, maka kan dia harganya adalah negatif 1 gitu ya. O di sini, O itu dia negatif 2. Karena 2 dikali dengan negatif 2, maka hasilnya di sini negatif 4. N di sini kenapa 3? Karena berapa ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1, maka hasilnya adalah positif 3. NO di sini itu dia karena senyawa, maka harga bilangan totalnya jumlahnya itu sama dengan 0, di mana harga O itu negatif 2, sehingga harga N-nya adalah berapa ditambah negatif 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah positif 2. Mudah ya? Dasarnya adalah konsep dari penentuan harga bilox. Pada tahap ini adalah kamu buat dulu perubahan bilangan oksidasinya. Jadi kamu tentukan perubahan bilangan oksidasinya, samakan perubahannya dengan mengalihkan faktornya. Maksudnya bagaimana? Faktor pengalinya itu dimasukkan sebagai koefisien reaksi. Tadi di awal kita sudah membuat dulu ya. Harga bilox dari Cl, biloxnya NO, biloxnya Cl2, biloxnya N gitu kan. Harga biloxnya Cl tadi negatif 2, bilox perhitungan Cl2 itu 0, biloxnya N pada NO2 negatif 1 adalah 3, biloxnya N pada NO itu adalah negatif 2. Selanjutnya kita buat perubahan bilangan oksidasinya. Kalau Cl ya dengan Cl gitu ya. Dari negatif 2 menjadi 0 itu berarti dia mengalami penurunan sebanyak kenaikan sebanyak 2 elektron gitu ya. Biloxnya naik 2 gitu. Kemudian dari yang N menuju N, dari positif 3 menjadi positif 2, berarti dia mengalami penurunan, maka harganya adalah negatif 1. Untuk itu, maka Cl yang di sini itu dia dari negatif 2 menjadi negatif 1, kemudian yang di sini karena perubahannya adalah negatif 1 gitu ya, maka negatif 1 ini naik gitu. Jadi faktor dia perubahannya disamakan gitu ya. Karena ini dia naik 2, maka di sini dikalikan 2. Fungsinya untuk apa? Untuk menyamakan perubahannya. Gitu ya. Maka
yang ketiga, yaitu kamu hitung muatan kiri dan kanan tanda panah. Samakan muatannya dengan menambahkan ion H positif pada pihak yang kekurangan muatan pada reaksi berikut ini. Jadi, kamu buat dulu ya. Di sini muatannya berapa, ini nanti jadi muatannya berapa, ini muatannya berapa, ini nanti dihitung gitu ya. Yang pertama, Cl di sini karena dia ini 2 gitu ya, 2 dikali dengan muatannya negatif 1, maka 2 kali negatif 1 ketemunya 2. Kalau yang di sini juga sama, 2 dikali negatif 1 maka ketemunya 2. Ini disamakan dengan ruas yang berada di kanannya. Cl2 ini harga muatannya 0, NO harga muatannya 0. Kenapa? Karena dia senyawa gitu ya. Selanjutnya kita jumlahkan negatif 2 ditambah negatif 2 ketemunya negatif 4. 0 ditambah 0 ketemunya 0. Maka agar dia ini menjadi setara, maka karena dia suasananya asam, maka ditambahkan ion H positif. Berarti ruas mana yang perlu ditambah H positif? Ruas yang ditambah H positif adalah yang di ruas kiri. Ditambah berapa? Biar sama dengan 0, maka ditambah dengan 4 gitu ya. Nah, positif 4 ini artinya apa? Artinya berarti dia perlu ditambah H positif sebanyak 4. Paham ya anak-anak ya? Langkah keempat, kamu samakan atom di kiri dan di kanan dengan cara apa? Dengan cara penambahan H2O. Tadi H di sini gitu ya. H di sini kan jadinya hanya ada 4 gitu ya. Maka dia perlu ditambahkan H2O sebanyak 2 agar apa? Hanya sama dengan 4. Coba kita cek reaksi ini sudah setara atau belum gitu ya. Maka O yang di sini sama dengan 2, Cl di sini 2, N di sini 2, O di sini 2. Cl di sini 2, berarti sudah setara. N di sini 2, sudah setara. O yang di sini 2 dikali 2, 4. Yang di ruas kanan 2 ditambah 2, maka O-nya ada 4. Hanya juga sudah setara. Maka bisa dikatakan bahwa reaksi ini dia reaksinya sudah setara atau reaksi redoksnya sudah setara. Selanjutnya kita akan mengulas tentang bagaimana menyetarakan reaksi redoks pada metode bilangan oksidasi pada suasana asam. Jangan lupa untuk subscribe ya. Saya ambil contoh pada persamaan reaksi antara gas bromida dan IO3 negatif 1, kemudian dia menjadi IO4 negatif 1 plus Br negatif 1 gitu ya. Nah, langkah pertama itu sama dengan cara saat suasana asam. Langkah pertama adalah kamu setarakan dulu jumlah unsurnya. Unsur tentukan dulu siapa unsur yang diperkirakan dia berubah. Unsur yang diperkirakan berubah itu adalah Br, maka kalau Br di kiri, dia Br yang di kanan yang digarisi. Kemudian I dengan I gitu ya. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa biasanya yang berubah adalah unsur non-logam. Kemudian selain O dan H gitu ya. Nah, selanjutnya kita setarakan jumlah unsurnya. Jumlah unsur Br di sebelah kiri itu adalah 2 gitu ya. Kalau unsur di Br di sebelah kanan itu dia hanya 1, maka dia perlu disetarakan. Setaranya bagaimana? Setaranya dia dikalikan 2 koefisiennya. Selanjutnya kita cari biloks masing-masing. Kenapa? Karena I itu dia sudah 1 gitu ya, maka dia tidak perlu disetarakan karena sudah sama. Selanjutnya kita cari biloks dari Br.
karena Br ini adalah molekul diatomik, maka harga biloxnya ini adalah 0 gitu. Untuk IO3 negatif 1 ini karena dia muatannya negatif 1, maka total biloxnya harus negatif 1. Karena O3 ini dia negatif 2 dikali 3 itu sama dengan negatif 6. Berarti berapa ditambah negatif 1 sama dengan positif 1. Hasilnya adalah positif 5. Berarti bilox dari I itu dia harganya adalah positif 5, gitu ya. Yang di sini ini juga sama, IO4 negatif ini berarti total biloxnya harus negatif 1. Dihitung O dalam senyawa itu negatif 2, dikali 4 berarti dia negatif 8. Berapa ditambah negatif 8 sama dengan negatif 1, maka hasilnya adalah positif 7. Untuk BR, karena BR ini dia muatannya negatif 1, berarti totalnya harus negatif 1. Karena negatif 1 dikali dengan 2, maka harus sama dengan negatif 2. Maka bilox dari 2 BR negatif adalah negatif 2. Paham ya anak-anak ya? Langkah yang kedua itu adalah mencari perubahan bilangan oksidasi. Tadi sudah diketahui bahwa Br2 biloxnya 0, Br, kemudian Br negatif 2, IO di sini positif 5, kemudian I pada IO4 positif 7. Dan kita cari perubahan bilangan oksidasi Br di kiri dan di kanan. Dari 0 menjadi negatif 2 berarti dia turun 2 elektron. Untuk I yang di sini dia dari positif 5 menjadi positif 7. Berarti dia mengalami kenaikan 2 elektron. Karena perubahan bilangan oksidasinya sudah sama, maka tidak perlu dikalikan. Begitu ya. Yang ketiga adalah pihak yang kelebihan muatan itu dia harus ditambah ion OH negatif. Pada reaksi tadi dia sudah diketahui karena muatan Br ini dia molekul diatomik kan dia netral, maka harganya 0. Untuk IO itu dia 1 dikali negatif 1 ketemunya 1. IO4 negatif 1 karena di sini negatif 1 maka harga muatannya itu juga negatif 1. Untuk BR ini karena dia negatif 1 dikali 2 ketemunya negatif 2. Selanjutnya dijumlahkan. 0 ditambah negatif 1 itu negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 2 maka ketemunya negatif 3. Berarti mana yang muatannya itu perlu ditambahi ion OH negatif? Yang perlu ditambahi ion OH negatif adalah yang kurang, gitu ya. Maka berapa ditambah negatif 1 itu sama dengan negatif 3. Maka dia ditambah dengan 2 negatif. Nah, 2 negatifnya ini yang nanti dia menjadi ditambah OH sebanyak 2 molekul. Langkah keempat yaitu kamu tambahkan jumlah, setarakan jumlah hanya dengan penambahan H2O gitu ya. Karena H di sini dia H sama dengan 2, maka H2O-nya hanya 1 agar H di sini sama dengan 2, O-nya sama dengan 1. I di sini 1, O-nya sama dengan 4, Br di sini sama dengan 2, jumlah Br yang di sini sama dengan 2, I sama dengan 1, O-nya sama dengan 3. O di sini sama dengan 2. Maka O di ruas kiri dan di ruas kanan jumlahkan. Maka O-nya sama dengan 5. Dan ini sudah setara dengan jumlah unsur O yang berada di sebelah kanan. 4 ditambah 1 berarti sama dengan
5. Maka reaksi ini dikatakan sudah setara. Sekarang yang ketiga adalah metode bilangan oksidasi penyetaraannya pada senyawa. Langkah pertama untuk reaksi K2CrO7 dia direaksikan dengan SnCl2 dan HCl, CrCl3 ditambah SnCl4 ditambah KCl dan ditambah H2O. Ini sebenarnya pada reaksi ini tuh sudah diberitahu bahwa H ini berarti dia menunjukkan suasananya asam. Gitu ya. Nah, langkah pertama itu K2CrO7 SnCl2 ditambah HCl ini langkahnya setarakan dulu ya. Cr di sini kan 2 yang berubah. Kemudian di sini baru 1, maka dia harus dikalikan 2 gitu ya. Nah, Sn di sini 1, Sn di sini 1, maka dia sudah tidak perlu disetarakan. Selanjutnya kamu cari biloxnya. Di sini dia biloxnya harus sama dengan 0 gitu ya. K di sini positif 1 dikali 2 jadinya positif 2. O di sini dia negatif 2 dikali 7 berarti negatif 14. Maka berapa ditambah negatif 2 ditambah negatif 14 itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah positif 12. Untuk yang di sini, karena di sini dia harganya sama dengan 0 gitu ya. Yang di sini kan Cl, Cl itu ketika dia diionisasi itu kan di sini jadinya Cr3 positif gitu ya. Ditambah dengan Cl negatif 1. Maka kalau yang di sini 2 dikali positif 3 ketemunya positif 6. Untuk SnCl4 ini juga sama, dibuat ionisasinya, berarti jadinya Sn4 positif ditambah dengan Cl negatif 1. Maka yang di sini adalah positif 4. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua adalah setelah kamu menyetarakan dan menyetarakan jumlah unsur dan mencari bilox, kemudian kita cari perubahan bilangan oksidasinya dulu gitu ya. Maka Cr ini dia harus dengan Cr. Kalau diamati berarti dari positif 12 menjadi positif 6, berarti dia mengalami penurunan sebanyak 6 elektron. Untuk Sn dari positif 2 menjadi positif 4, berarti dia naik sebanyak 2 elektron. Kemudian untuk memudahkan, karena kita harus menyamakan gitu ya, menyamakan jumlah perubahannya. Maka yang di sini kalikan 1, yang di sini itu dikalikan 3 agar hasil perubahannya adalah positif 6. Langkah yang ketiga itu berarti karena dia dikalikan 3 maka di sini jadi 3 gitu ya, dia dikalikan 3. Ini masukkan ke sini, 3 yang di sini juga masukkan ke sini gitu ya. Langkah ketiga itu kamu samakan atom di ruas kiri anak panah dan di ruas kanan anak panah dengan urutan, diingat-ingat katan hidroks. Katan hidroks itu berarti mengurutkannya kationnya dulu, anion, hidrogennya, baru oksigen. Jadi oksigen itu dia disamakan terakhir gitu ya. Maka nanti jadinya adalah jumlah H yang di sini kan dia belum setara gitu ya, maka kita setarakan dulu. Tadi
sudah ketemu bahwa ininya 3 ini kita kunci. Yang sudah ada itu kita kunci gitu ya. Ini sudah ada, maka kita kunci. Yang di sini juga kita kunci, ini juga kita kunci. Maksudnya dikunci itu berarti dia koefisiennya sudah tidak berubah. Kita setarakan dulu. K yang di ruas kiri 2, berarti ruas kanannya harus dikalikan 2. Kemudian ini kita kunci. Kemudian jumlahkan CL di kiri itu berarti kan 2 dikali 3, 6. CL yang di kanan itu 3 dikali 4 berarti 12. Yang di sini CL-nya sama dengan 2, maka ditotal. CL-nya berarti totalnya adalah 6 ditambah 12, 18 tambah 2 berarti ada 20 gitu. Maka CL yang di sini kan baru ada 6, maka dia ditambahkan berapa biar sama dengan 20. Maka di sini jawabannya adalah 14 CL sehingga jadi 14. Karena hanya itu adalah 14, maka H di sini agar hanya itu 14, maka dia dikalikan dengan 7. Paham anak-anak? Paham ya? Asal kalian ikuti cara mudah saya, gitu ya. Cara singkatnya hanya menghafalkan 3 cara saja. Selanjutnya kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Kita membahas suasana asam terlebih dahulu ya. Saya contohkan untuk persamaan reaksi berikut ini. Langkah pertama yaitu kamu pisahkan terlebih dahulu reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Setelah kamu reaksikan, kemudian kamu samakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan. Langkah selanjutnya, tuliskan bilox dikali dengan jumlah atomnya. Nah, kita pisahkan. Cl negatif itu pasti dia akan berubah menjadi Cl2. Kemudian, setarakan dulu. Unsur yang di sini Cl-nya ada 2, maka unsur di sini dia jumlah unsurnya harus sama dengan 2 nanti. Maka di sini harus dikalikan 2. Setelah itu dari harga perubahannya itu kan dia dari 2 dikali negatif 1 kan jadi negatif 2. Yang di sini karena dia netral maka harganya sama dengan 0 gitu. Nah, agar dia ini setara itu nanti kita cari di berikutnya ya. Jadi kita cari dulu perubahan bilangan oksidasinya dulu, biloxnya. Di sini N-nya karena negatif 1 gitu ya. Di sini harus negatif 1, maka di sini negatif 4 dari negatif 2 dikali 2. Berapa? Ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1, maka dia diketahui positif 3. Untuk NO, ini dia harus sama dengan 0. Berarti karena di sini negatif 2, maka di sini harus positif 2. Gitu ya. Nah, ini dipisahkan. Maka ini yang disebut dengan reaksi oksidasi, kalau yang di sini reaksi reduksi. Untuk persamaan reaksi yang kita pisahkan ini, kita tadi sudah tahu koefisiennya Cl-nya ya. Cl-nya ini di sini totalnya adalah negatif 2. Kalau di sini 0, berarti agar dia setara gitu ya, maka kita perlu melakukan menghitung perubahannya. Berarti perubahannya dia adalah naik 2 elektron. Kalau yang sehingga dia
karena biar dia ini menangkap gitu ya. Karena dia oksidasi berarti dia melepaskan elektronnya itu. Maka dia di sini ditulis melepaskan 2 elektron. Kalau yang NO itu dia mengalami penurunan. Mengalami penurunan berarti kan dia bilangan oksidasinya turun. Bilangan oksidasinya turun berarti dia reaksinya adalah reaksi reduksi. Maka dia menangkap berapa elektron gitu kan. Agar dia nanti jadi setara. Jadi dia menambahkan 1 elektron sehingga dia nanti di sini -1 ditambah +3 itu ketemunya +2. Berarti kan dia akan sama gitu ya. Yang ini juga sama. -2 di sini juga nanti jadi -2. Maka dia sama. Nah, jadi langkah yang ini adalah kamu menentukan perubahan bilangan oksidasinya gitu ya. Dengan menambahkan perubahan elektron. Kalau reduksi berarti elektronnya di kiri. Kalau oksidasi berarti elektronnya berada di sebelah kanan. Gitu ya anak-anak ya. Langkah yang ketiga adalah menyamakan muatan kiri dan kanan dengan menambahkan ion H positif pada pihak yang kekurangan muatan kalau suasananya asam. Tapi kalau suasananya basah berarti dia nanti menambahkan ion OH- pada pihak yang kekurangan muatannya sih. Ketika dia suasananya basah ditambahnya ion OH negatif gitu ya. Setelah itu samakan atom H dengan menambahkan H2O. Pada kedua reaksi ini tadi yang sudah ya saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, muatannya ini di kiri 2 dikali -1 kan sama dengan -2. Kalau yang di sini kan 0, di sini -2. Maka di total 2 ditambah ini kan ketemu -2. Yang di kanan juga -2. Maka dia sudah tidak perlu ditambah ion H positif. Untuk yang di bawah karena dia -1, yang di sini juga -1, sedang NO yang di sini adalah sama dengan 0, maka ini di total. Jumlah totalnya itu adalah -2. Berarti -2 yang di kanan 0. Maka yang perlu ditambah H positif adalah yang di ruas kiri agar harganya itu menjadi sama dengan 0. Maka yang di H2 yang di sini ini dia dipindahkan ke sini gitu ya. Nah, setarakan jumlahnya karena hanya di sini di kiri itu hanya ada 2, maka di sini hanya juga harus sama dengan 2, maka dia dikalikan 1. Langkah yang keempat itu adalah kamu samakan elektron reaksi reduksi dan oksidasinya dengan mengalihkan faktornya. Dengan menjumlahkan reaksi tersebut. Jadi kamu buat reaksinya. Ini dia melepas 2 elektron, yang di sini menangkap 1 elektron dan 2 H positif, kemudian melepaskan H2O. Nah, elektron di sini itu kan dia 2, elektron di sini 1. Maka yang di sini itu kamu jumlahkan, kamu setarakan dulu ya. Maka di sini harus kalikan 1, yang di sini kalikan 2. Kenapa? Agar elektronnya menjadi sama. Kalau sudah sama, maka elektron di kiri dan di ruas kanan menjadi hilang. Tinggal kamu jumlahkan reaksinya. Sehingga reaksinya menjadi 2Cl negatif ditambah 4H positif ditambah 2NO negatif menjadi Cl2 plus 2NO plus 2H2O. Begitu ya. Sekarang untuk metode setengah reaksi yang terakhir, yaitu ketika dia suasananya basah. Langkah pengerjaannya sama. Saya berikan contoh untuk reaksi ini. Langkah pertama,
sama ya, pisahkan reaksi reduksi dan oksidasinya. Kemudian karena Br di sini 2, di sini 1, berarti nanti yang dikalikan 2 itu adalah Br negatif yang berada di ruas kanan gitu ya. Cari biloxnya, berarti di sini 2 kali negatif 1, negatif 2. Kalau yang di sini karena dia diatomik maka 0. Yang di sini positif 5. Dari mana? Ini tadi negatif 1 gitu ya. Berapa ditambah negatif 6 sama dengan 1 berarti positif 5. Yang di sini totalnya harus negatif 1 karena muatannya adalah negatif 1. Sehingga berapa ditambah negatif 8 sama dengan negatif 1. Maka ketemunya positif 7. Kalau dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti namanya reaksi reduksi. Kalau dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti dia reaksi oksidasi. Langkah yang kedua itu kamu tentukan perubahan biloxnya. Tambahkan elektron sesuai perubahannya. Kalau reaksinya reduksi berarti elektronnya di kiri. Kalau dia oksidasi berarti elektronnya berada di sebelah kanan. Nah ini, karena dia ini muatannya perubahannya di sini dari 0 gitu ya, menjadi negatif 2, maka yang di sini dari positif 5 menjadi positif 7, maka yang 0 menjadi positif 2, ini berarti dia mengalami penurunan elektron sebanyak 2. Kalau yang di sini dia mengalami kenaikan elektron sebanyak 2, gitu ya. Nah, karena dia mengalami kenaikan, maka dia perlu menangkap elektron sebanyak 2 agar muatannya sama elektronnya. Di sini positif 5, kalau positif 7 ditambah negatif 2 kan hasilnya juga positif 5. Untuk selanjutnya, langkah ketiga yaitu samakan muatan kiri dan kanan dengan menambahkan ion OH- karena dia suasananya basah. Siapa yang ditambah OH negatif? Yang ditambah OH negatif itu adalah pihak atau ruas yang kekurangan muatan gitu ya. Selanjutnya setelah muatannya diberikan, kamu setarakan jumlah hidrogennya dengan cara apa? Dengan cara penambahan H2O. Contohnya tadi ya, ini dia menangkap 2 elektron menjadi ini. Yang di sini tadi melepaskan 2 elektron. Muatannya di sini negatif 2, yang di sini disamakan. Di sini 0, maka PR yang di sini negatif 2. Karena sudah sama, maka tidak perlu ditambahkan ion hidroksida. Berbeda kalau yang sudah sama ya, karena negatif 2 ditambah 0 kan negatif 2. Yang di ruas kanan ini juga negatif 2, maka tidak perlu ditambahkan ion OH negatif. Untuk reaksi yang kedua, ini dia harganya negatif 2. Yang di sini negatif 1. Yang di sini negatif 1. Kemudian kita total. Karena yang di sini negatif 1 itu harus sama dengan yang di sini. Negatif 1 ditambah negatif 2, yaitu negatif 3. Maka yang di sini biar dia ini bisa menjadi negatif 3, maka ditambahkan negatif 2 gitu ya. Ditambahkan negatif 2. Nah, negatif 2-nya ini berarti artinya dia ditambah OH- sebanyak 2. Karena H yang di sini menjadi 2, maka perlu ditambah H2O sebanyak 1. Langkah yang keempat itu menyamakan elektron reaksi reduksi dan oksidasinya dengan mengalihkan faktornya.
Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara menjumlahkan reaksinya gitu ya. Br2 ditambah 2 elektron gitu ya, menjadi 2 Br- yang IO3 negatif, tadi dia sudah menangkap 2 hidroksida menjadi IO4 negatif ditambah dengan 2 elektron. Maka ketika dia ditambah H2O, kita lihat karena jumlah elektronnya ini sudah sama, maka tidak perlu menyamakan lagi gitu ya. Tinggal langsung dicoret. Jadi kalau dikalikan ya dikalikan 1 gitu ya. Sehingga jadinya ini sudah dicoret, ini dicoret gitu. Maka nanti jadinya BR-nya yang di sini OH-nya menjadi 2 gitu ya. Kemudian ini reaksinya menjadi sudah setara. Paham ya anak-anak ya? Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak penjelasan saya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, bisa diulangi lagi dari depan agar lebih paham lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, beri like dan share kepada teman-teman kalian agar video yang saya berikan ini lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.